cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham yang di bawah harga wajar lagi. Nah, ini profitnya lagi naik dan ya dividen tahun depan kemungkinan akan gede juga ya kayak IPCC. Nah, kita bahas saham yang di bawah harga wajar terakhir dari IPCC. Nah, IPCC udah mulai hijau ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas saham yang lain dan ini jauh di bawah harga wajar juga, blue chip ya bagi teman-teman yang suka dividend hunter atau cuman pengen beli saham-saham yang murah aja. Teman-teman bisa pantengin video ini sampai selesai untuk bahas saham ini. Nah, kira-kira apa bahas sahamnya teman-teman? Bisa nebak? Ya, nggak bisa lah, 400 saham. Nah, kita akan bahas namanya INDF ya, Indofood Success Smartwood. Nah, INDF ini adalah induk usaha dari Indofood ya yang ada di bursa kayak misalnya nih ICBP, terus ada SIMP ya, terus ada lagi namanya LLC. Nah, itu juga anak usaha dari INDF. Nah, INDF ini holdingnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya jualan Indominya laku, nah tentu aja yang dapat adalah INDF. INDF itu selain dapat profit dari jualan Indomie dari ICBP-nya, dia juga jualan juga minyak goreng dari SIMP. Terus dia juga ada lahan juga buat sawit dan karet di LISP. Sebenarnya guys ya, jadi istilahnya INDF ini lengkap. Dan yang belum IPO juga banyak sih ya, kayak buat otomotif segala macam INDF ini ada. Oke guys ya, di sini INDF lagi koreksi. Kalau kita lihat di sini teman-teman, laba dari INDF ini terbesar dalam sejarahnya dia guys. Nah, kalau kita lihat di sini laba INDF atau net profitnya ini tembus 7 triliun. Dan semenjak INDF berdiri kayaknya belum pernah ya. Ini kan mentok 2017, jadi istilahnya belum pernah INDF punya laba segede ini. Nah, artinya ini labanya ATH dan sahamnya sedang koreksi. Nah, ini kalau menurut saya sih INDF ini udah layak buat dibeli teman-teman ya, buat dicicil seperti itu. Next, kita akan lihat ya berapa kira-kira harga wajar dari INDF biar teman-teman itu kalau beli juga tenang ya kalau udah tahu harga wajarnya. Kita akan coba hitung dulu harga wajarnya, baru kita bahas yang lain dan targetnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, masuk ke INDF di sini ya, kita pencet, terus kita lihat fundamentalnya, kita baca yang annual report ya, yang analis 2023 ya, apa nih, ANLZ ya, analisa. Istilahnya perkiraan lah kalau nanti full sampai kuartal 4 2023. Nah, kita akan masukin di sini teman-teman INDF, kita masukin harga bukunya di sini guys, harga buku itu book value per share, harga 11.519, kita masukin 11.519. Nah, untuk PBV annual kita lihat di sini 0,55. Nice, terus di harga saat ini itu adalah 6375. 6375. Nah, untuk ROE annual di sini kita masukin 9,34. Nah, kita buka berapa kira-kira harga wajar dari INDF. Nah, ternyata harga wajar dari INDF itu adalah di PBV 0,9 dengan harga sekitaran 10.000. Jadi INDF ini nggak nyampe harga bukunya ternyata. Nah, mungkin teman-teman bilang, oh INDF tuh murah banget ya, PBV-nya 0,5. Bisa lah kayak Aman gitu ya, atau bisa lah kayak Antam ya, kayak misalnya Telkom seperti PBV 2 kali, kayaknya nggak bisa teman-teman. Jadi harga wajarnya INDF tuh di bawah PBV, di bawah harga buku.
harga bukunya 11.500, harga wajarnya cuma 10 ribuan. Nah, tapi kalau teman-teman ada di sini, ini jauh di bawah harga wajar masih ya. Jadi harga saat ini 637, harga wajarnya masih 10.000. Jadi masih ada gap 30%-an. Jadi lumayan guys. Nah, labanya naik ya, masih jauh di bawah harga wajar. Dan kalau kita lihat di sini total equity itu jauh di atas market cap. Nah, artinya saham ini masih sangat murah. Sangat murah. Dan dividennya juga kemungkinan di tahun depan itu lumayan. Nah, kita akan coba perkiraan berapa dividen INDF. Nah, INDF itu punya DPR 35%. Teman-teman bisa lihat di RTI dan aplikasi yang lain bahwa INDF itu membagikan 35% labanya bersihnya dia selama setahun gitu ya. Nah, kita akan hitung berapa kira-kira dividen dari INDF. Cara ngitungnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini laba EPS perkiraan adalah 1073. Kita masukin 1073 berarti dikurangin berapa? Kalau DPR-nya 35% berarti dikurangin 65%. Nah, dikurangin 65% guys. Nah, gini berarti dividen INDF di tahun depan, ya tahun depan nih di bulan apa? Di bulan Juli tahun depan itu sekitaran 375. 375 itu berarti 6,375 ini harga saat ini, teman-teman. Nah, itu sekitaran 5,8%. Nah, gede banget guys ya, 5,89%, hampir 6% guys. Biasanya INDF tuh kalau bagi dividen itu rata-rata yieldnya itu 3-4% doang. Nah, ini kemungkinan tahun depan tuh jumbo ya, terbesar mungkin dalam sejarahnya INDF karena labanya juga terbesar dalam sejarah dan ditembus 5%. Kalau di harga yang sekarang, teman-teman ya, kalau di harga yang sekarang ini. Jadi ini menarik. Jadi istilahnya beli INDF ini kayak udah beli aja, terus pupuk manis, tunggu tahun depan harusnya sih cuan. Tapi ya saham ini memang agak lelet ya gerakannya. Jadi teman-teman harus siap gitu ya untuk nunggu nge-hold. Jadi kalau teman-teman itu biasa main di saham gorengan ya tentu aja nggak cocok beli INDF karena terlalu lama nunggunya. Tapi kalau teman-teman yang istilahnya itu kerja gitu ya, yang nggak bisa mantengin saham terus-menerus, nah ini INDF bisa jadi solusi buat teman-teman tuh beli minimal sampai bulan Juli itu harusnya sih cuan. Harusnya sih kalau ini di bulan Juli tahun depan itu harusnya akan lebih dari 7.500. Nah, kalau dividen yang sekarang aja yang 250 kalau nggak salah itu sampai kok waktu bagi dividen tuh sampai ke 7.470, 7.500. Nah, kalau dividen tahun depan yang 350 itu 370 malah. Ya itu kemungkinan lebih lah dari 7.500. Nah, itu guys ya, itu INDF. Dan INDF ini juga dapat sentimen positif dari ini guys ya. Kampanye bentar lagi. Ya, kampanye presiden itu kan bentar lagi atau udah mulai sekarang. Nah, saat kampanye itu pasti ya nggak hanya presiden, kampanyenya itu kampanye pilihan DPRD, DPR seperti itu. Mereka biasanya itu serangan fajar atau istilahnya itu nyokok ke masyarakat dalam bentuk sembako. Nah, dalam sembakonya itu hampir ada Indominya guys, hampir semua ada Indominya. Bisa dipahami di sini. Nah, kemungkinan besar guys, kuartal 4-nya nanti INDF dan ICBP itu akan bagus. Karena banyak Indomie yang laku untuk bagi-bagi ke masyarakat seperti itu. Dan juga ada yang dikirim juga ke Palestina seperti itu. Harusnya sih nanti rame guys ya. Konsumer kayak INDF dan ICBP itu nanti rame saat pemilu. Ya seperti itu guys. Ya kalau nggak kuartal 4 ya kuartal 1 2020. C4 nanti yang rame INDF dan ICBP karena penjualan dari Indomie yang meledak tersebut. Oke guys ya, mungkin itu cuma dari kita tentang INDF. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video